belum bisa, istri belum bisa. Sampai Tasik itu makin lemah, akhirnya makin ditahan. Bawa mobil kencang banget, sampai saudara tuh ketinggalan itu, ya kencang banget. Nah, sampai Tasik disuruh sama keluarga belok Tasik, di rumah sakit aja Tasik, biar ketangani lebih cepat. Saya pilih Bandung gitu Kang. Nah, di perjalanan singkat cerita makin menurun. Pas datang ke rumah lah ceritanya. Datang ke rumah, kita posisi dulu rumah masih di Margahayu Raya. Pas turun dari mobil itu langsung tidak terasa. Nggak terasa apakah saya itu masih kuat, nggak turun. Tak taunya kaki nggak bisa digerakin. Tangan udah nggak bisa. Jadi langsung aja pas matiin kunci udah langsung lemes aja. Mau bergerak turun nggak bisa, hanya nafsu aja, nafsu ingin turun tapi badan nggak bisa digerakin, lemes. Nah dari situ langsung digotong sama keluarga, dimasukin ke rumah. Dari rumah hanya selang beberapa menit langsung saya minta kalau ini masih berfungsi, dari sini ke ini udah sangat lemah, tapi ada sedikit aliran darah masih terasa. Nah langsung dibawa ke salah satu rumah sakit yang dekat di komplek itu, komplek saya salah satunya aja. Saya pinginnya ke ICU. Nah pihak rumah sakit itu dia bilang penuh. Nah disuruh di tempat penginapan yang biasa. Saya nggak mau, tetap saya pingin ICU. Saya berontak karena feeling saya tuh memang nggak bakalan ketolong ini, ya nggak bakalan. Bukannya saya mau melebihi yang maha kuasa, bukan. Hanya feeling saya yang begitu kuat pada waktu itu, saya pingin di ICU. Akhirnya hanya beberapa jam, 2 jam diusahain. Pas kebetulan ada salah satu rumah sakit yang masih kosong, ada satu orang buat 2 orang itu. Masuklah rumah sakit itu. Saya keluar dari ambulan, dari rumah sakit yang di Bepas itu, masuk ambulan, bawa pakai ambulan, turun dari ambulan langsung ke rumah langsung ke ICU. Karena udah dipesan itu pasang alat-alat. Alhamdulillah saya sedikit tenang Kai. Setelah masuk ICU saya beberapa hari terus dikontrol sama pihak rumah sakit. Memang pada waktu itu di rumah sakit itu yang kena penyakit itu hanya saya yang kena penyakit seperti itu katanya. Yang lain penyakit yang sudah biasa umum. Udah 1 bulan di rumah sakit, selama 1 bulan itu dokter tidak menemukan namanya penyakit itu. Saya tanya keluarga itu nggak tahu, belum ada penyakitnya. Sampai akhirnya keluarga tuh mungkin apakah ada penyakit luar medis atau bukan? Ya kata penyakit luar ya tidak ada, normal aja, nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Nah dokter sampai akhirnya dokter tanya ke sana kemari, dokter itu ke pihak rumah sakit ataupun temannya ataupun apalah nggak tahu, tetap beritanya tidak ada penyakit. Di lab beberapa kali itu nggak ada. Itu jadi penyakit, namanya penyakit yang belum bisa diketahui. Sekali waktu karena saya posisi saya, badan saya sangat udah lemah sekali Kang Ei itu ya. Akhirnya makin lemah, akhirnya saya nggak kuat Kang, ya nggak kuat. Jantung saya benar-benar udah kayak mau sekarang lah gitu ya. Kata orang tuh saya tuh udah mulai menghilang, mengecil ya. Bola mata tuh udah mulai kuning ya, udah mulai kabur untuk penglihatan. Tetapi untuk diri saya sendiri kayak masih normal. Otak
saya masih normal. Pikiran masih normal seperti sekarang. Kan saya tuh dioperasi pakai mesin oksigen yang mesinnya gede itu, yang mesin. Jadi saya tuh masih bisa pada waktu itu bernapas, itu didorong sama mesin. Karena oksigen lewat ini udah nggak mampu, nggak kuat, karena ini jantung udah lemah, dioperasi ini. Jadi pasang metal, namanya metal gitu. Pasang di sini. Dibolongin. Jadi pasang metal ini. Ya. Nah, alhamdulillah pakai mesin itu berjalan lancar, ya. Si paru-paru kuat lagi, napas normal lagi, tetapi harus sesuai dengan mesin katanya, cara bernapasannya. Nah, saya enak, nyaman pada waktu itu. 1,5 bulan berjalan pakai itu, sekali waktu Kang Eri mati si listrik. Pas mati, otomatis si mesin mati. Napas saya pun ya berhenti. Ya otomatis saya nggak kuat napas. Untuk napas sampai ke atas tuh nggak kuat, hanya begini. Ya. Nah, di situ saya sampai kelepak-kelepak. Ya, kelepak-kelepak badan. Wah, enggak mau digoyangin, nggak bisa goyang karena sarafnya udah mati, ya. Cuman pikiran dan hati aja saya berontak, Kang Ei. Berontak. Hanya mata aja gini-ginian ya, ama mulut. Gitu. Ya, minta tolong sama perawat. Gitu ya. Nggak ada suara tapi. Nggak ada suara. Mau keluarin suara gimana? Ini udah dibolongin. Ya, nah, hanya lihat para perawat aja yang wah mundar mandir, pingin ngehidupin listrik lagi. Akhirnya saya tuh seperti melepaskan nyawa. Kesadaran itu pas lepas dibarengi ada yang datang. Jadi pikiran saya bukan seperti sakit lagi. Seperti normal. Datang, hanya dia bisa bicara tapi tanpa wajah bisa kelihatan gitu. Hanya berbentuk manusia, berbadan manusia, berpakaian putih-putih. Itu, berpakaian putih-putih, tapi tidak menampakkan wajahnya. Saya hanya melihat begini udah. Jadi masuk ke dunia gaib itu saya tuh antara sadar dan tidak. Jadi ada walaupun memang di alam gaib, tetapi masih ada berpikiran, ya, ini tuh alam gaib bukan. Nah, setelah itu dia akhirnya menariklah kepala saya tuh ditarik, dibawa terbang. Nah, saya ngelihat jasad saya ditinggalin. Jasad saya ditinggalin. Loh, kok nggak ikut? Nah, saya pikir gini, lah, apa ini yang namanya mati? Diambil nyawa tuh, apakah seperti ini? Saya sempat kayak seperti punya pikiran gitu. Lah, tapi karena saya tidak bisa berontak. Pada waktu itu nggak bisa berontak, nggak bisa. Hanya pasrah dan pasrah aja. Ini saya pikir mau dibawa kemana? Ini saya tuh mau dibawa kemana? Ditarik, dibawa ke atas. Terus saya pikir gini, ya Allah, ini saya tuh mau dibawa ke langit. Mau dibawa ke langit yang mana? Lama-kelamaan ini tertutup telinga. Tertutup telinga. Jadi tidak mendengar apapun, langsung tutup. Ini tutup, semua tertutup. Ya. Nah, itu akhirnya yang terdengar seperti suara angin yang sangat kencang. Sangat kencang di bawah ke atas. Super cepat, di luar akal manusia. Di luar akal manusia itu. Dibilang aneh, ya. Tetapi pada waktu itu saya hanya pasrah.